Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kepada yang terhormat Ibu Eka Suci Indriasari, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Kapitas Lektab Pendidikan Islam. Izin memperkenalkan diri, nama saya Siti Humairah, NPM 1811010197, jurusan Pendidikan Agama Islam, semester 6 kelas L. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari tugas mata kuliah Kapitas Lektab Pendidikan Islam. Pertanyaan yang pertama yaitu, jelaskan konsep pendidik dan peserta didik dalam perspektif Islam. Berbicara konsep pendidik tidak bisa dilepaskan dari penggambaran tentang sosok ideal manusia atau insan kamil. Dalam praktik pendidikan Islam, salah satu komponen penting dalam pendidikan adalah guru. Guru dalam perspektif agama Islam mempunyai peranan yang besar dan strategis. Nah, hal ini disebabkan gurulah barisan yang berada di barisan terdepan dalam pelaksanaan pendidikan. Guru juga yang langsung berhadapan dengan peserta didik untuk mentransfer ilmu, pengetahuan, dan teknologi sekaligus mendidik dengan nilai-nilai positif melalui bimbingan dan keteladanan. Oleh karena itu, guru atau pendidik harus mempunyai kompetensi yang baik untuk mengajar. Pendidik dalam Islam adalah siapa saja yang bertanggung jawab terhadap semua aspek yang ada dalam perkembangan peserta didik. Dalam Islam, orang yang pertama bertanggung jawab adalah ayah dan ibu atau orang tua. Tapi seiring berkembangnya kemajuan zaman, tugas itu diserahkan kepada pihak lembaga pendidikan yang bertugas sebagai pendidik kedua setelah orang tua. Dan pada intinya, baik orang tua maupun tenaga pendidik adalah membimbing anak didik dalam perkembangan jasmani dan rohaninya agar tercapai tujuan pendidikan yang sesuai dengan kodratnya sebagai manusia, yaitu menjadi insan kamil. Kemudian, dalam pendidikan Islam, peserta didik adalah individu yang sedang berkembang, baik secara fisik, psikologis, dan religius, dalam menjalankan kehidupan di dunia dan akhirat. Nah, dari definisi ini memberi arti bahwa peserta didik merupakan individu yang belum dewasa, yang karenanya memerlukan orang lain untuk menjadikan dirinya dewasa. Dalam istilah lain, anak kandung merupakan peserta didik dalam keluarga. Murid adalah peserta didik di dalam sekolah. Anak-anak penduduk adalah peserta didik masyarakat sekitarnya. Nah, peserta didik adalah makhluk yang berada dalam proses perkembangan dan pertumbuhan menurut fitrahnya masing-masing. Mereka memerlukan bimbingan dan pengarahan yang konsisten menuju ke arah titik optimal kemampuan fitrahnya. Di dalam pendidikan di era sekarang ini, anak didik tidak hanya dianggap sebagai objek atau sasaran pendidikan, melainkan juga mereka harus diperlakukan sebagai subjek pendidikan. Di antaranya adalah dengan cara melibatkan peserta didik dalam memecahkan masalah dalam proses belajar mengajar. Berdasarkan pengertian ini, maka peserta didik dapat dicirikan sebagai orang yang tengah memerlukan pengetahuan atau ilmu, bimbingan, dan pengarahan. Pertanyaan yang kedua yaitu, jelaskan kewajiban seorang pendidik dalam perspektif Islam. Nah, jadi kewajiban pendidik dalam perspektif Islam adalah memberikan berbagai pengetahuan atau mentransfer ilmu pengetahuan dan keterampilan kepada peserta didik. Tugas utama yang harus dilakukan adalah tazkiyatun nafs, yaitu pendidik mempunyai tugas utama dalam menyempurnakan, membersihkan, menyucikan, serta membawa hati manusia untuk mendekatkan diri kepada Allah. Hal ini berdasarkan bahwa mendidik adalah upaya mendekatkan diri kepada Allah SWT. Tugas pendidik sebagai warosat al-anbiya yang pada hakikatnya mengemban misi rahmatan lil alamin, yakni suatu misi yang mengajak manusia untuk tunduk dan patuh pada hukum-hukum Allah SWT guna memperoleh keberkahan, keselamatan, dan kedamaian dunia dan akhirat. Kemudian misi ini dikembangkan kepada pembentukan kepribadian yang berjiwa tauhid, kreatif, beramal soleh, dan bermoral tinggi.
Kemudian, kewajiban pendidik juga memberikan contoh yang baik pada anak didiknya, sesuai dengan syariat agama Islam. Guru harus memberikan contoh yang baik pada anak didik, karena setiap apa yang dikatakan dan dilakukan oleh gurunya akan diamati dan ditiru oleh peserta didik. Sehingga seorang guru haruslah memberi contoh yang baik kapanpun dan dimanapun, terutama saat di depan anak. Ketiga yaitu, apa yang Anda lakukan ketika terjadi problem peserta didik tidak kondusif dalam kelas. Nah, ketika kita seorang pendidik menemukan problem seperti ini, hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah mengendalikan emosi terlebih dahulu, kemudian menegur peserta didik dengan teguran atau kata-kata yang positif. Nah, dengan cara mengendalikan emosi diri dan mengucapkan kata-kata yang berkonotasi positif, seperti pada saat guru menerangkan, siswa malah asik mengobrol dan mengganggu siswa yang lain. Di sini seorang pendidik bisa memberikan teguran dengan alasan yang sedikit mengancam, seperti jangan ramai, nanti yang ramai bapak atau ibu suruh menerangkan di depan kelas. Nah, biasanya cara seperti ini jauh lebih ampuh. Siswa akan berpikir ulang jika mau mengulanginya lagi. Nah, bisa juga saat menegur sambil memberikan alasan yang solutif mengapa perlu memperhatikan guru, seperti ayo perhatikan ke depan. Kalian mau kan mendapat nilai bagus di ujian nanti dan bebas remet? Nah, biasanya ini juga akan lebih ampuh. Murid akan diam dan mulai memikirkan akibat yang mereka dapatkan jika mereka membuat suasana kelas menjadi gaduh atau tidak kondusif. Kemudian di sini juga seorang guru bisa menggunakan metode yang bervariatif. Siswa itu memiliki sifat dan karakter masing-masing. Oleh karena itu, guru harus menggunakan metode mengajar yang tepat untuk siswa yang mereka ajar. Kemudian, guru juga dapat memberikan pujian atau reward pada siswa yang mau menyimak. Nah, dengan memberikan pujian atau reward pada siswa yang mau menyimak pelajaran yang disampaikan guru, bisa menjadi salah satu solusi agar siswa mau diam dan memperhatikan pelajaran di kelas. Nah, reward di sini bisa berupa penambahan nilai bagi siswa yang mau mendengarkan guru, sehingga yang ramai akan diam karena berharap mendapatkan reward atau hadiah dari sulit memahami materi yang disampaikan. Nah, ketika kita mendapati peserta didik yang sulit memahami materi, maka di sini kita harus mengevaluasi diri kita sendiri. Apakah metode yang kita gunakan, strategi yang kita gunakan sudah tepat dalam proses pembelajaran. Kemudian kita juga sebagai seorang pendidik harus memahami terlebih dahulu karakter dari peserta didik tersebut. Setelah mengetahui karakter anak atau peserta didik tersebut, langkah selanjutnya adalah memikirkan dan memilihkan metode dan strategi pembelajaran yang tepat yang bisa mengatasi kesulitan peserta didik dalam memahami pelajaran. Atau menanyakan langsung kepada peserta didik di mana letak kesulitannya, sehingga pendidik bisa menjelaskan ulang materi yang belum dipahami oleh peserta didik dengan menggunakan metode yang lebih efektif. Mungkin itu saja, kurang lebihnya saya mohon maaf. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.